apel memasuki lapangan apel. Bantu Sarami Ali. Masing-masing komandan barisan dapat ke samping kanan barisan. Komandan barisan, kerjakan. Seluruhnya istirahat di tempat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memasuki lapangan apel. Penghormatan umum pada pembina apel. Hormat. Lapor apel awal tahun 2024 Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jumat 5 Januari 2024. Siap? Laksanakan. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli, staf khusus, para pimpinan tinggi pertama, juga hadirin dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang saya banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada hari ini di awal tahun 2024 dan dengan baik kita dapat melalui hari demi hari pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita sepanjang tahun 2023. Apel pagi ini juga menjadi salah satu upaya kita dalam menumbuhkan dan mempertahankan sikap disiplin di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2024. Terima kasih atas dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kerja keras dan dedikasi saudara-saudara dalam mensukseskan program dan kegiatan kita selama tahun 2023. Semoga kerja keras dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di tahun ini. Mengawali tahun 2024, saya ingin mengingatkan kembali akan pentingnya komitmen kita dalam mensukseskan visi dan misi yang menjadi target dan tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak kepada seluruh jajaran terus mengasah potensi dan memperkuat fondasi yang telah kita bangun sebelumnya. Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja, dedikasi, dan kontribusi kita terhadap berbagai institusi Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka tahun ini saya berharap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN dan Rencana Strategis Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020
2024. Dalam dokumen Ransel tersebut telah dirumuskan berbagai langkah strategis dari sasaran, program, kegiatan sampai dengan indikator yang terlihat yang telah diikat dengan target dan rencana pendanaannya. Kita telah menyepakati 52 rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yakni terwujudnya kesetaraan hukum dan HAM masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Oleh karenanya, seluruh jajaran harus siap dan percaya diri untuk mensukseskan dengan penuh tanggung jawab 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan harus segera kita lakukan. Antara lain, pertama, bekerja dengan semangat pasti, berakhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta solidaritas dalam menjalankan tugas untuk hasil yang berkualitas. 2. Berkuat sinergi dan kolaborasi baik dengan internal maupun eksternal dalam menyelesaikan tugas setiap tantangan dan tugas. Jangan ada dominasi dan hilangkan ego sektoral serta hindari kegiatan yang tumpang tindih. 3. Khusus bagi para pegawai generasi muda usia 25-45 tahun berjumlah 53.255 pegawai dari total 64.050 orang. Berarti masuk dalam kategori proporsi terbesar usia-usia produktif dan menengah. Oleh karenanya kita percaya dengan porsi produktif 25-45 tahun, di mana pada umur ini adalah umur energi dan semangat kerja yang tinggi. Saya percaya kementerian ini akan menjadi source of power, kekuatan pendukung, sumber tenaga yang kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya saya berharap teruslah berinovasi, memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja kementerian, dan hal ini tidak mustahil dapat dicapai. Yang penting kita terus memperbaharui diri, meningkatkan kemampuan, belajar terus, tidak lelah untuk membuat inovasi-inovasi baru. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya muliakan, pemilu sudah di depan mata. Seorang aparatur sipil negara harus mampu bersikap netral, jangan terpancing, dan tetap bekerja secara profesional. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun hanya bisa digunakan dalam bilik suara, bukan di media sosial maupun media lainnya. Seperti apa yang kita lihat akhir-akhir ini di beberapa daerah ada yang secara transparan. Saya berharap jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat menahan diri untuk hal-hal seperti ini. Kita tetap tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Mari kita wujudkan pemilu yang aman dan damai, jujur dan adil, menjaga netralitas agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara damai dan menjadi proses rekrutmen elit-elit politik bangsa, baik pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional dengan baik. Sekali lagi saya ingin kembali dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan mensukseskan resolusi 2024 yang telah dijalankan, yakni perkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk kinerja Kementerian Hukum yang berdampak, dan diperlukan kesungguhan, ikhtikat baik, bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan integritas. Saya ulangi selalu, integritas dan dengan penuh semangat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, pengabdian kepada kita semua di setiap pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.
Terima kasih sekali lagi untuk saudara-saudara dari jajaran kementerian baik kantor pusat ini maupun di daerah yang mengikuti secara virtual, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Santiago sampai Pulau Rote. Di awal tahun ini kita memulai tugas dan tanggung jawab kita. Mari sisihkan renang, rapatkan barisan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, 9 tahun saya bersama-sama saudara. Dan tahun 2024 ini mungkin tidak periode. Jadi ini tahun yang yang barangkali terakhir saya memimpin memimpin awal tahun, ya. Saya menjadi sangat bangga menjadi bagian dari kementerian ini selama 9 tahun, dan terlepas dari beberapa catatan yang mungkin tidak mengembirakan, tapi saya all do my best. Saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa do your best dimanapun saudara bekerja, apapun tantangan yang saudara hadapi. Sebagai orang politik, saya orang politik dan akademisi. Saya pernah mengatakan dalam rakor kemarin, kalau orang politik itu nggak ada bola mati, yang ada bola out. Kalau main bola itu out, diambil masuk lagi ke dalam kandang, yaitu politik. Tapi saudara-saudara, saya bangga menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama 9 tahun ini mempunyai catatan-catatan yang baik. Selalu saya mengatakan kepada saudara, leave a legacy. To leave a legacy wherever you are, dimanapun kamu bekerja, you have to leave a legacy. Sebagai kakani, sebagai kalapas, karutan, atau kepala seksi, atau kepala bagian, atau kadis, atau whatever you are, leave a legacy. Catat bahwa saudara selama memegang amanah yang diberikan oleh negara kepada saya, bukan saya, negara. Saya adalah alat negara untuk memberi kepercayaan kepada saudara. Sebagai alat negara, sebagai aparat negara, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada saudara apabila saudara mempunyai prestasi dan mempunyai catatan-catatan yang saudara banggakan di dalam bekerja. Tidak ada yang sempurna, nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini bukan makhluk yang sempurna. Tidak ada dosa. Semua kita punya, tetapi kita harus berupaya sekeras-kerasnya memberikan yang terbaik dari diri saudara. Selalu saya katakan, work beyond the call of duty. Berlian ditaruh di lumpur sekalipun, di bawah samudera, dia akan tetap berlian dan bersinar. Saudara-saudara, apalagi khusus ini usia-usia produktif, khusus yang muda-muda, saya bangga menerima rekrutmen baru sejak tahun 2017. Proses awal kita mulai merekrut banyak anak muda yang cerdas-cerdas. Dari apa yang saya lihat, setiap saya melihat catatan-catatan yang bersekolah ke luar negeri yang menjadi selalu my dream untuk mengirimkan anak saya ini yang muda-muda ini untuk sekolah ke luar negeri. Kemana saja meningkat dari sekolah saya tinggi-tingginya. And one day kementerian ini tidak kalah dengan dulu saya sekolah di Amerika yang ada saja itu. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bapak itu saja yang disekolahkan ke luar negeri karena mereka mempunyai uang. But now dengan LPDP dan juga beasiswa-beasiswa, saya melihat Kementerian Hukum dan HAM mulai mengejar kementerian-kementerian lain dalam melingkan orang-orangnya sekolah baik dalam negeri S2, S3 maupun di luar negeri. Ini membanggakan. Ini baru terasa nanti 10-15 years to come. Kementerian ini akan menjadi kementerian yang baik, dan apa yang kita kerjakan dalam beberapa catatan-catatan selama 9 tahun ini, baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Kementerian Hukum dan HAM tidak kalah dengan kementerian-kementerian lain. We
we are among the best dari seluruh kementerian lembaga dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam pengelolaan anggaran berbagai besar, we are among the best. Dan saya berharap hal ini akan kita terus tingkatkan karena saudara adalah orang-orang yang berdedikasi. Saudara adalah orang-orang yang terbukti telah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. You should be proud of yourself. We are proud of ourselves. Kita salah satu kementerian yang berada pada par di atas dalam beberapa indikator yang ada. Untuk itu, from the bottom of my heart, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Niagas sampai Pulau Rote, atas dedikasi, tanggung jawab, tugas yang baik yang telah saya laksanakan. Jangan stop, teruskan berbuat baik, karena perubahan yang baik itu harus terus kita lakukan. Kalau stop, kalau status quo, we are not moving forward. We have to keep improving. We have to keep moving. We have to keep learning, aiming high, seperti yang saya katakan. Buat target kita tinggi. Kadang-kadang kegagalan orang adalah membuat targetnya terlalu rendah. Kalau target itu sudah dicapai, dia berpuas diri. Saya selalu mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh, kamu jatuh sebentar bintang-bintang. Kutipan yang saya suka dari Bung Karno. Maka kamu semua, khususnya muda-muda anak saya, aim high. Don't aim low. When you aim low, you get it, you're satisfied. Kamu akan berpuas diri, padahal target itu masih panjang. Aim high. Dan kerjakan segala sesuatunya untuk mencapai tujuanmu itu. One day you will be proud of yourself. I made it. Saya berhasil. Thank you very much. Sekali lagi terima kasih kepada dedikasi dan tanggung jawab saudara. Saya tutup karena dibuat ada pantun di sini. Saya tutup. Orang Medan mengucap horas, suaranya terdengar lantang dan jelas. Tetaplah semangat bekerja keras agar prestasi 2024 mengalir deras. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Terima kasih. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenan meninggalkan lapangan APEL. Apel awal tahun 2024 selesai.